Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sampling sistematis. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yosef Anjelo Benar. Saya Dewo Rekonseran. Saya Triana Budia Stuti. Saya Nestita Marpeis. Baik, saya akan menjelaskan tentang sampling sistematis. Nah, sebelum masuk kepada materi yang lebih mendalam tentang sampling sistematis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sampling sistematis. Nah, sampling sistematis itu sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil elemen-elemennya dari populasi pada interval-interval yang sudah kita tentukan sebelumnya. Misalkan pada interval ke-5 dan seterusnya. Nah, untuk interval ini sendiri biasa di sini dilambangkan dengan K. Kemudian ada pun kelebihan-kelebihan dari sampling sistematis. Nah, untuk sampling yang pertama itu ada sampling sistematis itu dia mudah dilakukan. Yang kedua itu sampling sistematis itu mengandung banyak informasi. Yang ketiga, sampling sistematis itu dia menyebar secara seragam sehingga memberikan informasi yang lebih banyak. Betul. Lanjut. Baik, pada umumnya juga sampling sistematis dapat kita katakan sebagai sampling di mana pemilihan elemen yang pertama itu secara acak dipilih dari K, di mana K itu sendiri adalah interval yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian untuk elemen berikutnya itu pemilihannya selalu berjarak K, di mana K itu sendiri kita peroleh dari banyaknya populasi dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, untuk banyaknya sampel sendiri kita sendiri yang sudah menentukan banyaknya sampel yang kita inginkan. Kemudian sebagai ilustrasi, di sini kita akan memilih 200 dokumen dari banyaknya tumpukan dokumen, yaitu 1000 dokumen, di mana populasinya adalah 1000. Dengan demikian, karena sudah diketahui populasinya adalah 1000 dan sampelnya adalah 200, maka nilai K-nya adalah 5, diperoleh dari 1000 dibagi dengan 200. Kemudian kita misalkan pada dokumen pertama yang terpilih secara acak adalah dokumen ketiga. Dokumen ketiga dari intervalnya adalah 5 dan yang berjaraknya selalu 5 dan seterusnya. Maka dengan sendirinya kita tahu bahwa dokumen lainnya dari dokumen kedua, dokumen ketiga sampai dokumen ke-200 adalah 18 sampai dengan 998. Kemudian kita misalkan saja 500 dokumen yang pertama kebanyakan sudah share. Nah, tetapi 500 berikutnya kebanyakan tidak share. Dengan sampling acak sederhana, ada kemungkinan sampel 200 dokumen itu salah semua karena terpilih dari 500 kedua yang pemilihan keduanya, sehingga hasil perkiraan proporsinya tidak mewakili populasi. Nah, dengan demikian sampling sistematis hal ini dapat dicegah sebab hampir setengah elemen sampel dari 500 dokumen yang pertama, setengah lainnya dari 500 dokumen yang kedua. Baik, yang berikutnya adalah cara menarik sampel, memperkirakan rata-rata dan total. Yang pertama kita masuk pada cara menarik sampel. Nah, untuk cara menarik sampel pada sampel acak sederhana biasanya menggunakan tabel bilangan acak. Sedangkan pada sampling sistematis dapat digunakan berbagai cara untuk mengambil sampelnya. Salah satunya adalah pengambilan sampel yang pertama di dalam K yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian cara pengambilan sampel dengan sampling sistematis, apabila populasi sebanyak N atau N-nya itu kita ketahui, nah, kita harus menentukan besarnya sampel N. Seperti yang sudah saya katakan, sampel N ini kita sendiri yang menentukan. Kemudian kita mencari nilai K yang dapat menjamin sampel sebesar yang kita inginkan. Contoh, N-nya sama dengan 15.000 spesialis. Misalnya kita pilih N atau sampelnya sama dengan 100, maka K harus sama dengan 150 dan diperoleh dari 15.000 dibagi dengan 100. Atau bisa saja kurang. Nah, kalau K sama dengan 150, maka kita peroleh nilai N atau sampel itu tepat sebesar 100. Akan tetapi kalau K-nya lebih kecil dari 150, maka banyaknya sampel itu harus lebih besar dari 100. Nah, pada umumnya untuk memperoleh sampel sistematis dengan elemen N dari populasi sebanyak N elemen, maka K harus sama atau kurang dari N banyaknya populasi dibagi dengan banyaknya sampel, atau sama dengan saja K, yaitu K harus lebih kecil dari N besar dibagi dengan N kecil. Nah, dalam contoh sebelumnya kita peroleh maka ketika kita terapkan dalam kasus ini, maka K harus lebih kecil sama dengan 15.000 dibagi dengan 100, yang berarti K harus lebih kecil sama dengan 150. Kemudian apabila N sama dengan banyaknya elemen populasi tak diketahui, nah kita tidak dapat menentukan nilai K dengan tepat.
Nah, kita dapat menentukan banyaknya sampel secara mendekati, akan tetapi kita harus menduga nilai K untuk memperoleh nilai sampel yang kita inginkan. Nah, apabila K terlalu besar, kemungkinan nilai sampel yang dikehendaki tidak akan tercapai apabila dipergunakan perumusan 1 di dalam K yang sebelumnya sudah saya jelaskan dalam sampling sistematis. Kemudian ada pun beberapa rumus yang dapat digunakan, yaitu ada perkiraan rata-rata populasi, di mana utopi sama dengan X bar SY dengan indeks SY, di mana SY itu adalah sistematik, sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari XY dibagi dengan N. Kemudian ada pun rumus perkiraan varian dari X bar dengan indeks SY atau sistematik, dengan rumusnya S kuadrat dengan indeks X bar indeks SY itu sama dengan banyaknya populasi dikurangi dengan banyaknya sampel dibagi dengan populasi dikalikan dengan S kuadrat atau varian dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, adapun kesalahan sampling dengan tingkat kepercayaannya itu 95% atau alfanya adalah 0,05 dengan rumus 2 dikali dengan perkiraan variannya, rumusnya dapat di atas, jadi kita peroleh hasilnya adalah 2 dikali dengan akar dari banyaknya populasi dikurangi dengan banyaknya sampel dibagi dengan banyaknya populasi, kemudian dikali dengan perkiraan varian dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, kalau N tidak diketahui, faktor koreksi untuk populasi terbatas yang bagian ini tidak perlu kita gunakan. Akan melanjutkan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa perkiraan dari varians rata-rata SY ini sebetulnya itu sama dengan varians yang diperoleh. Nah, kalau dipergunakan untuk sampel acak sederhana, ini tidak berarti bahwa varians populasinya itu sama. Nah, varians dari rata-rata ini rumusnya itu sebagai berikut, yaitu sigma kuadrat per N atau sampelnya dikali populasi dikurangi sampel per populasi. Nah, ini juga bisa kita dapat tunjukkan dengan rumus yang seperti ini, yang dimana E-nya itu ada rho sendiri adalah koefisien korelasi antara observasi di dalam sampel yang sistematis. Nah, seandainya kalau populasinya itu besar sekali nilainya, maka kedua varians tersebut akan sama kalau observasi dalam sampel ini tidak berkorelasi satu sama lain. Lanjut. Baik, nah untuk populasinya, baik, kita harus memperhatikan 3 tipe populasi. Nah, 3 tipe populasi ini sudah pernah dijelaskan bahwa yang pertama ada populasi acak atau random population. Nah, random population ini atau populasi acak ini sendiri adalah elemen-elemen populasi dalam keadaan acak. Nah, elemen-elemen dari suatu sampel sistematis yang ditarik dan dipilih dari suatu populasi acak diharapkan agar heterogen. Nah, dengan koefisien korelasinya itu diharapkan 0 nilainya. Jadi sewaktu populasinya besar dan varians rata-ratanya hampir sama dengan varians rata-rata SY itu hampir sama dengan varians rata-rata yang diperoleh. Nah, berdasarkan sampel acak sederhana, dalam hal ini sampling itu sistematis sama dengan sampling acak sederhana. Baik, yang kedua itu ada populasi tersusun atau order. Nah, kalau pada populasi ini dia itu tersusun menurut besar kecilnya sesuai dengan situasinya. Nah, di dalam suatu survei di bidang pendidikan, nah akan diperkirakan efektivitas dari instruksi di dalam suatu pengantar kursus di mana para peserta akan diminta untuk membuat evaluasi instruktur penceramahannya sesuai dengan skala numerik. Nah, suatu sampel kemudian akan dipilih dari daftar hasil evaluasi yang akan disusun menurut urutan angka dari yang terkecil ke terbesar. Nah, populasi hasil pengukuran evaluasi dari sampel dari populasi tersusun ini, pengukuran atau evaluasinya itu menurut suatu sampel dipilih dari populasi yang tersusun.
suatu sampel sistematis ditarik dari suatu populasi tersusun, pada umumnya itu heterogen dengan L cantik kurang dari sama dengan 0. Nah, ini dapat menunjukkan bahwa kalau populasi ini sangat besar dan L cantiknya ini kurang dari sama dengan 0, yang dimana varians rata-rata SY itu lebih kecil sama dengan varians X. Nah, jadi dengan demikian suatu sampel sistematis dari suatu populasi ini tersusun akan memberikan suatu informasi yang lebih per unit atau satuan biaya apabila dibandingkan dengan sampel acak sederhana. Sebab varian dari rata-rata SY sama atau lebih kecil dari varian rata-ratanya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperoleh perkiraan varian dari rata-rata SY dari data sampel. Nah, suatu perkiraan yang konservatif atau memungkinkan lebih besar daripada yang diharapkan bahwa varian rata-rata SY ini diperoleh dengan rumus ini, yaitu populasi dikurangi sampel per populasi dikalikan dengan variansi sampel per sampel. Baik, di sini saya akan menjelaskan populasi periodik. Suatu populasi disebut periodik kalau elemen-elemen mempunyai variasi siklis. Nah, di sini kita misalkan seorang peneliti pasar tertarik untuk menentukan rata-rata volume penjualan harian untuk suatu grup pasar swalayan. Nah, jadi populasi hasil penjualan harian ini sudah jelas sifatnya yaitu periodik, di mana hasil penjualan ini akan mencapai puncaknya pada setiap akhir minggu. Jadi efektivitas dari sampel sistematis satu dalam K sangat bergantung pada nilai K yang dipilih. Nah, elemen-elemen suatu sampel sistematis dipilih dari suatu populasi periodik akan homogen, yang berarti sigmanya ini sama dengan 0. Sebagai contoh, elemen dalam sampel sistematis mengenai hasil penjualan harian. Nah, kalau kita mengambil setiap hari Rabu maka dia akan homogen. Nah, ini dapat ditunjukkan bahwa nilai N dengan populasi ini sangat besar dan nilai L cantik ini harus lebih besar dari 0, sehingga varian dari X bar untuk indeks XY sama dengan 0 dia tuh nilainya lebih besar dari varian X bar itu sendiri. Jadi dalam hal ini sampling sistematis memberikan informasi yang kurang per unit cost apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Saya akan menjelaskan contoh soalnya. Di sini diketahui seorang ahli minuman melakukan penelitian dan berangkat untuk mengetahui mutu siru yang terkandung dalam getah sejenis tumbuh-tumbuhan. Dari banyak seluruh pohon yang mengandung getah tak diketahui sehingga tak mungkin mengambil sampel acak secara sederhana. Maka di sini diputuskan dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel sistematis. Di ini sampel sistematis yang digunakan yaitu 1 di dalam 7. Maksud dari 1 dalam 7 ini adalah setiap pohon dipilih 1. Nah, dari data hasil survei ini bisa teman-teman lihat pada tabel di samping ini, variabel X ini menunjukkan gula yang terkandung dalam getah pohon yang terpilih sebagai sampel. Nah, jadi pergunakan data hasil survei. Jadi sini kita menggunakan hasil survei ini untuk membuat perkiraan interval rata-rata gula yang terkandung dalam getah pohon dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi di sini kita akan menunjukkan besarnya kesalahan sampling. Nah, ini teman-teman bisa melihat tabel hasil surveinya yaitu sebanyak 212 sampel pohon, dan ini adalah tabel X-nya atau tabel gula yang terkandung dalam getah pohon sebanyak 212 data, dan ini adalah tabel dari nilai X kuadratnya. Jadi jumlah dari nilai X-nya itu sendiri adalah 17.066, dan nilai dari jumlah keseluruhan dari nilai X kuadrat itu adalah 1.446.800. Baik, untuk penyelesaiannya itu sendiri, di sini kita akan mencari nilai X bar dengan indeks SY, yaitu sama dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Yosi. Kita tinggal masukkan nilai yang telah diketahui 17.066 dibagi 212 itu sama dengan 80,5. Yang berikutnya kita akan mencari nilai dari varians, yaitu yang varians nilai rumus referensi sendiri adalah sigma xi kuadrat dikurang dengan sigma xi yang dibaratkan dibagi dengan n dibagi dengan n kurang 1. Kita masukkan nilai yang telah diketahui, maka kita akan mendapatkan nilai itu 535,483. Nah, secara intuitif masuk akal bahwa menganggap bahwa populasi pohon di kebun merupakan populasi random population. Nah, berdasarkan asumsi ini, perkiraan varian dari X bar dengan indeks SY bisa dihitung dengan menggunakan sampel sistematis 1 dalam 7. Di sini kita telah mengetahui nilai
populasinya. Di sini kita misalkan nilai populasi ini yaitu sebanyak 1484. Kita akan mencari nilai dari nilai dari X kuadrat indeks X bar indeks XY dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh Yosi. Maka kita tinggal memasukkan nilai yang telah diketahui, maka kita akan mendapatkan nilai dari X kuadrat X bar XY itu sebesar 2,165. Di sini kita akan mencari perkiraan kesalahan sampling dengan tingkat kepercayaan 95%. Yaitu dengan rumus KS sama dengan 2 dikali dengan X bar indeks XY. Jadi sama dengan 2 dikali dengan akar dari 2,165 yaitu 2,942. Jadi nilai batas bawahnya itu pengurangan antara nilai X bar XY dikurang dengan nilai kesalahan sampling yaitu sebesar 77,56, dan nilai batas atasnya itu penambahan antara nilai X bar dengan indeks XY ditambah dengan kesalahan sampling itu sebesar 43,44. Untuk membuat perkiraan total, kita harus tahu besarnya nilai N atau banyaknya elemen populasi. T-topi sama dengan rata-rata populasi untuk sampling acak sederhana. T-topi ST sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai L, di mana rata-rata I dikali populasi untuk sampling acak berlapis, di mana sigma I sama dengan 1 sampai L. Ini populasi I sama dengan N di koma L banyaknya stratum. Sedangkan untuk sampling sistematis, kalau N-nya diketahui, perkiraan totalnya adalah T-topi sama dengan rata-rata SY dikali populasi. Untuk varian perkiraan untuk T-topi, S kuadrat T-topi sama dengan N kuadrat S kuadrat X bar SY sama dengan N kuadrat S kuadrat dikurang sampel dikali dengan S kuadrat dibagi sampel dikali dengan populasi dikurang sampel dibagi dengan populasi. Untuk kesalahan sampling, untuk tingkat keyakinannya 95%, KS-nya sama dengan 2S T-topi sama dengan 2N kuadrat dikali dengan S kuadrat dibagi dengan sampel dikali dengan populasi dikurang sampel dibagi dengan populasi. Baik, perhatikan bahwa rumus-rumus ini sebetulnya sama dengan rumus untuk sampling acak sederhana. Hal ini tidak berarti bahwa varian atau X bar SY dikali populasi sama dengan varian rata-rata populasi. Sekali lagi, kita tidak dapat memperoleh perkiraan tak bias untuk varian atau rata-rata SY dikali populasi dari data dengan menggunakan suatu sampel sistematis. Akan tetapi di dalam keadaan tertentu, sampling sistematis sama dengan sampling acak sederhana, sehingga rumus untuk sampling acak sederhana dapat dipergunakan. Baik, selanjutnya untuk contoh soal, seorang ahli hortikultura melakukan suatu eksperimen dari kebun apel sebanyak N-nya adalah populasinya sebanyak 1.300 pohon apel dari berbagai varietas. Yang ahli tersebut ingin memperkirakan jumlah atau total buah apel dari kebun tersebut dengan menggunakan sampel sistematis 1 dari 10 pohon. Dari hasil penelitian, sampel diperoleh rata-rata buah per pohon sebanyak rata-rata SY sama dengan 3,5 unit dan S kuadratnya sama dengan 0,48. Pergunakan data ini untuk memperkirakan total. Pergunakan tingkat keyakinannya 95%. Baik, kita akan menyelesaikan soal di atas. Kita anggap atau kita asumsikan bahwa populasi yang kita dapat merupakan populasi acak. Dengan demikian, sampling sistematis akan sama dengan sampling acak sederhana. Apabila populasi periodik, penelitian harus menggunakan beberapa titik permulaan yang acak di dalam memilih pohon yang termasuk dalam sampel. Di sini T-topinya sama dengan X rata-rata SY dikali populasi, jadi 3,5 dikali 1.300 sama dengan 4.576. Untuk N-nya sama dengan 130. N-nya diketahui 130 sebab diambil dari 1 sampai 10. Di sini tadi rumus dari untuk ini
pergunakan tingkat keyakinannya 95%, kita menggunakan rumus KE sama dengan 2S T-topi sama dengan 2 dikali akar N kuadrat dikali S kuadrat dibagi dengan sampel dikali dengan populasi dikurang sampel dibagi populasi. Hasilnya adalah sebesar 149,88. Bawahnya adalah T-topi dikurang S dikurang 2 dikali S T-topi sama dengan 4.576 dikurang 149,88 sama dengan 44,26,12. Kemudian untuk nilai batas atas sama dengan T-topi ditambah 2 dikali S T-topi sama dengan 4.576 ditambah 149,88 sama dengan 4725,88. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, jumlah buah apel dari seluruh pohon akan terletak antara 4426,12 sampai dengan 4725,88 unit.